Sementara terlapor lainnya termasuk Jessica Felicia justru belum menunjukkan itikat baik mereka, bahkan sebaliknya justru kian menabuh genderang perang. Perselingkuhan itu memang betul adanya. Untuk bukti sudah ada di kuasa hukum saya. Sudah ada di kuasa hukum saya. Seperti itulah pernyataan belak-belakan Jessica Felicia yang membenarkan adanya dugaan hubungan istimewa antara Aziza Salsa, istri pesepak bola nasional Pratama Arhan, dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel V-nya. Tidak hanya itu, Jessica yang Selasa kemarin diminta keterangannya di Mabes Polri sebagai terlapor juga memastikan jika ia pun memiliki bukti-bukti terkait hubungan terlarang antara Zize dan Salim. Meski semua itu diakui Jessica, hanya didasari atas pemberitaan media dan juga pengakuan Salim Nauderer kepada dirinya. Pengakuan belak-belakan Jessica yang menyudutkan kliennya membuat kuasa hukum Zize tidak tinggal diam dan balik angkat suara. Ya, Ega Marta Dinata mengaku heran dengan semua pengakuan Jessica yang mengaku tidak kenal dengan kliennya, namun gembar-gembor memiliki bukti yang dituduhkannya. Lantas, seberapa optimis kubu Zize jika laporan mereka akan segera naik ke penyidikan? Benarkah hal ini justru membuat Jessica Felicia terancam menjadi tersangka? Kalau ada memang tanggapan mengenai yang disampaikan oleh terlapor yang dipanggil oleh Barreskrim Polri kemarin, tentunya itu adalah hak dari yang bersangkutan untuk menjawab. Kami dari kuasa hukum tentunya semakin optimis bahwa laporan kami sebentar lagi segera akan memasuki ke tahap penyidikan. Yang bersangkutan menyampaikan tidak mengenal Aziza, dia tidak kenal, tapi kemudian dia bisa memiliki bukti. Itu kan cukup aneh, tetapi tentunya nanti penyidik yang akan membuktikan. Kalau saya pribadi kan saya sebagai konten kreator itu hanya melakukan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya. Jadi saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja gitu aja sih. Konten terkait berita yang sedang viral pastinya. Kan kaitannya ini kan masalah Rahel, ya Salim selingkuh sama Zize. Ya saya tanya keduanya, sebenarnya benar gak sih terkait perselingkuhan itu ya. Keduanya ya Rahel mengiyakan dan Salim juga bilang, "Iya Bang, beritanya benar." Makasih maaf ya, makasih. Rahel sedikit Rahel. Ya, gimana nih ngeliat Ya, gimana nih ngeliat Arhan ini malam ini ya? Soal akun gimana? Tungguin aja prosesnya. Tunggu proses hukumnya saja. Kan proses hukum sedang berjalan di Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri. Azizah sudah melapor, sudah di BAP bersama 2 orang saksi. Tunggu saja proses hukum berlaku. Meski telah memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum, namun kubu Zize masih membuka kesempatan kepada para terlapor untuk bermediasi dan meminta maaf. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya permintaan maaf yang dilakukan oleh salah satu terlapor yang ternyata masih berstatus sebagai pelajar. Sementara terlapor lainnya termasuk Jessica Felicia justru belum menunjukkan itikat baik mereka, bahkan sebaliknya justru kian menabuh genderang perang. Dan memang sudah ada beberapa pihak yang sudah melakukan mediasi dengan kami kuasa hukum, kemudian juga dengan Aziza. Kalau yang terakhir yang kemarin belum sampai ke tahap itu. Tetapi tentunya seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, dia berharap terjadinya restoratif justice. Ya kita lihat nanti apakah untuk pihak yang kemarin dipanggil dengan segala keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki dan bukti yang dimiliki,
restoratif justice akan menjadi pilihan untuk kami sebagai pelapor. Oh, masih ada, kontennya masih ada, dan tidak ada pihak yang meminta untuk di take down gitu. Cuman ada pihak yang meminta untuk membuat klarifikasi bahwa berita Aziza itu adalah hoax dan segala macam, tapi saya nggak mau melakukan. Menurut saya cuek saja, tidak usah dipikirkan, fokus saja untuk terus bekerja lebih keras dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nggak usah dipedulikan, Arhan fokus saja terus membela timnas. Ya, masukan kritikan tentu harus diterima lapang dada ya. Tak hanya kasus pelaporan Azizah, istri Pratama Arhan yang kini tengah jadi sorotan. Prestasi putri sulung Irfan Hakim juga tak kalah menyedot perhatian. Orang tua mana yang tidak bangga saat melihat buah hatinya meraih prestasi? Hal itu pula dirasakan oleh Irfan Hakim lantaran sang putri, Aisyah Maidina Hakim, berhasil meraih medali emas di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 Aceh, Sumatera Utara. Aisyah bersama kontingen DKI Jakarta sukses keluar sebagai peringkat pertama dari cabang berkuda nomor lompat rintangan beregu U21. Demi mendukung sang putri, Irfan bahkan sampai hadir langsung ke arena kejuaraan yang digelar di kota Medan. Meski sebelumnya sempat diminta Aisyah untuk tidak datang karena takut membuatnya gugup dan tegang, namun Irfan tetap ingin menjadi supporter garis depan sang putri tercinta. Dua medali emas, DKI! Sukses Jakarta untuk Indonesia! Udah mendarat guys, udah di sini dan tadi gue informasi dari orang pesawat juga emang lagi rame banget arah penumpang ke Medan, begitupun ke Aceh karena semuanya pada ikut mau nonton berbagai macam cabang olahraga yang tanding tuh. Barusan ngobrol sama animal communicator, sedih deh gitunya tulisannya itu udah WhatsApp sama Aisyah juga semangatin Aisyah tapi nggak ngomong kalau aku datang. Jadi gimana Wan di situ tuh? Besok tuh datang pembukaan gue nggak usah ikut. Disarankan jangan ikut karena akan mengundang orang-orang dan bisa bocor ke Aisyah. Takutnya nanti Aisyah, ya datang Bapak. Takutnya dia makin kepikiran. Jadi Pak Irfan harusnya datang di atas jam 9 aja untuk meminimalisir kedistrakan orang-orang. Deg-degan banget karena ceweknya tuh cuma 3 juga kan, tapi itu emang nggak ada putra dan putri disatuin semuanya gitu. Jadi salah satunya Aisyah. Jadi kebetulan kan kemarin juga alhamdulillah dipanggil sama pelatih dari Jerman juga. Aisyah sempat latihan di Jerman juga. Jadi orang Jermannya datang ke Indonesia melatih atlet-atlet. Udah gitu dipilih atlet yang bisa dilatih di Jerman, salah satunya Aisyah. Jadi mudah-mudahan bekalnya cukup banyak. Saat hari pertandingan tiba, Irfan Hakim yang sudah berada di lokasi memilih tidak turun dari mobil dan menyaksikan aksi Aisyah dan tim lewat layar handphone. Namun, tak kuasa menahan semangatnya Irfan memutuskan untuk melihat langsung dari bangku penonton. Uniknya, ia sampai mengenakan topi dan masker supaya tidak ketahuan oleh putrinya. Oh Syah, bismillah Syah. Terbaik Syah, terbaik. Benerin. Ayo semangat. Dari DKI Jakarta, Viro dengan waktu 66,3. Gila 66, keren banget Rifat keren banget, mantap. Tadi ronde ke-1 gue hanya bisa melihat dari HP. Sekarang biarin deh gue nekat aja langsung nonton ke ronde keduanya di venue-nya. Ya pokoknya
pesan mah banyak banget, tapi Aisyah itu paling deg-degan kalau ayahnya nonton. Jadi kalau ayahnya hadir pertandingan itu, Jalu juga seperti itu. Jadi mereka tuh suka panik karena bapaknya tuh suka terlalu banyak suka banyak petuahnya. Ayo, fokus. Sudah makan belum? Jangan lupa doa, sholawat ya, segala macam. Jadi dia tuh jadi panik. Jadi kata ya udah ayah diem aja, nanti tunggu telepon kabar baik dari Aisyah. Kalau Jalu juga seperti itu. Menyaksikan secara langsung di arena ternyata membuat Irfan Hakim semakin deg-degan. Apalagi saat Aisyah beraksi di atas kudanya yang diberi nama Jedina, berusaha melompati seluruh rintangan. Setelah gilirannya selesai, Irfan langsung menemui Aisyah, memberikan ucapan selamat dan pelukan hangat. Hingga akhirnya detik-detik yang dinantikan pun tiba. Aisyah dan kontingen DKI berhasil meraih posisi puncak, langsung disambut teriakan heboh. Begitu juga saat Aisyah naik ke atas podium untuk menerima medali emas. Rasa bangga sekaligus haru meluap di hati Irfan. Tak ketinggalan, mereka kemudian merayakan momen istimewa itu dengan mengabadikan foto bersama. Oke, Bung Rabu. Pameri, alhamdulillah. Ya, mantap. Jauh, susah DKI menang, udah DKI menang, udah emas kayaknya. Nggak cuma dari aku entertainment, juga dalam pas aku berkuda atau pas kemarin aku misi budaya ke Taiwan, atau pokoknya ayah tuh ayah yang suportif banget. Oh ya, itu ada salah satu bentuk tanggung jawab totalitas itu adalah jangan puas dengan kemampuan seperti ini. Meninggalkan kebanggaan luar biasa yang dirasakan Irfan Hakim atas prestasi membanggakan putri tercinta. Selanjutnya simak top 5 versi silet. 5 boneka yang jadi perburuan artis ternama, mulai dari Lisa Blackpink, RM BTS, hingga rela mengeluarkan biaya fantastis. Seperti apa koleksi ribuan boneka Barbie milik Jian, seorang pria asal Singapura?